Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus bersilaturahmi akademik kepada audiens di rumah. Rado Institute tentunya konsisten untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam melakukan pembelajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kesempatan ini kita akan melakukan perbincangan akademik yang sangat menarik, yaitu bagaimana melihat potensi salah satu calon presiden. Melalui perbincangan di Twitter, kita akan kelola data Twitter ini dengan menggunakan konsep statistik yang disebut dengan sentiment analysis. Tentunya kita akan menggunakan distribusi dan menggunakan software R dalam kesempatan kali ini. Jadi perbincangan isu-isu di Twitter itu kita kelola, lalu kita ekstrak datanya, lalu kita jalankan dengan sentiment analisis, dan kita putuskan apakah sosok calon yang akan kita bahas ini nanti mempunyai nilai skor positif, negatif, atau netral. Oleh sebab itu kita akan coba memberikan satu nama yang lagi tren semenjak Nasdem memutuskan 3 nama. Salah satu namanya adalah Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Nah, kita tahu bahwa memang beliau ini mempunyai nilai-nilai polling yang teratas di berbagai perbincangan-perbincangan di masyarakat ataupun dalam perbincangan-perbincangan dunia maya. Jadi kita tidak memiliki maksud tertentu untuk mengangkat nama Gubernur DKI Jakarta dalam Rado Institute ini. Rado Institute juga tidak kenal dengan Rado Institute-nya kenal Pak Gubernur, nah yang tidak kenal. Cuman kita ingin melakukan perbincangan ilmiah, bagaimana seorang statistikawan seperti saya ini memberikan masukan atau ilmu atau kecerdasan bagi masyarakat atau audiens tentunya melalui keilmuan statistik yang saya miliki. Oke, kita coba lihat R yang kita miliki. Oke, kita share R kita. Nah, ini R. Nah, dalam R ada suatu beberapa paket yang diperlukan. Tentu sebelum paket ini kita install, untuk mendapatkan perbincangan di Twitter, kita harus mendaftar dulu untuk mendapatkan API nomor, API nomor, API kode, dan seterusnya. Jadi masuk dulu ke Google searching bagaimana cara mendapatkan nomor API atau API itu. Lalu setelah dapat, baru kita lakukan penginstalan beberapa paket yang diperlukan, diantaranya Twitter, Flyer, Route, String, dan ggplot. Ini adalah beberapa paket yang kita perlukan untuk mengelola data Twitter tadi. Yang pertama, kita run dulu beberapa paket ini. Kita run, oke, kita. Lalu kita nanti akan memerlukan kamus-kamus kata-kata bernilai positif dan kamus-kamus kata-kata bernilai negatif di R untuk memutuskan perbincangan-perbincangan di Twitter tadi, apakah dia ini cenderung positif, cenderung negatif, atau netral. Kita coba lihat kata-kata positif itu apa saja. Terang, kita lihat di konsol. Ternyata ada 1473 kata positif dan 2960 kata negatif. Jadi kalau mau kita lihat kata positif itu, ini kita positif, post teks, teks positif, kita enter. Jadi ada beberapa 2000 kata, diantaranya kata memanjakan, terjangkau, tergantikan, tercengang, tercinta, terima, tanda takzim. Ada beberapa kata yang diberikan oleh kamus yang bernilai positif. Oke, dalam R sudah ada. Jadi jangan takut, dalam R itu sudah positif, sudah ada katanya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk
mencari-cari kata-kata yang baru. Jadi ada ahli, aklamasi, alam, Allahu, ambisius, anggun, dan seterusnya. Kalau untuk melihat kata-kata negatif, oke, kita lihat kata negatif kita, next teks negatif. Wah, di sini ada tukang, karya, tusukan, ultimatum, ular, onar, daging, trap, tirani, tolol, trauma, dan seterusnya. Itu merupakan 2.960 kata yang termasuk dalam kata negatif. Nah, setelah kata-kata positif, kata-kata negatif ini muncul, barulah kita bisa memanggil, bukan bisa, barulah kita sebaiknya memanggil R itu. Kita ambil 1.000 perbincangan dalam Twitter, kita fokuskan kata-katanya yaitu Anies Baswedan Presiden. Jadi kita fokuskan pada 1.000 perbincangan tentang Anies Baswedan Presiden. Lalu kita run ini. Kita run. Delta twist di F dan seterusnya ini adalah untuk membersihkan kata-kata yang ada di Twitter tadi. Jadi kalau kita lihat di konsol kata-katanya apa ini sedang berproses. Jadi isunya sentimen analisis ini adalah menjadikan data di Twitter tadi. Twitter tadi kita olah menjadi suatu pembahasan ilmiah yang sangat menarik dengan menggunakan konsep sentimen analisis. Jadi kita tunggu saja biar dia sendiri mendapatkan 1.000 perbincangan tentang Anies Baswedan Presiden tadi. Jadi sekali lagi Rado Institute tidak ada bermaksud untuk mendukung siapapun karena Rado Institute tentu harus netral. Tapi kalau secara pribadi pemilik Rado Institute tentu boleh memilih. Tapi Rado Institute-nya dia netral. Nanti kalau ada dari calon lain yang ingin diungkap ya telepon saja Rado Institute gitu, tidak pas ya. Mungkin nanti Pak Prabowo atau yang lainnya mau diungkap juga kita ungkap. Cuman ini sebagai pembahasan ilmiah, kita akan berikan ilmu kepada masyarakat ataupun mahasiswa. Kita coba lihat 1.000 perbincangan dalam Twitter. Apa saja yang dibahas? Ini dia. Terus doakan dukung Anies Baswedan, teriakan Anies lagi di Partai Nasdem. Prediksiku Anies Baswedan, ini dia mantap. Terus doakan. Jadi 1.000 perbincangan di dunia Twitter ini dapat kita peroleh. Nah, ini ada 1.000 perbincangan di dunia Twitter. Dari nomor 1 sampai nanti ada 1.000 perbincangan. Mayoritas mutlak Nasdem calonkan Anies. Nah, dari 1.000 perbincangan ini kita akan melakukan skor, mengambil nilai skor dengan teknik sentimen analisis dengan membandingkan dengan kata-kata positif dan negatif tadi. Lalu kita gunakan bahasa programnya, kita jalankan, kita akan lihat seperti apa nanti hasilnya. Klasifikasi pembagian antara positif, negatif, dan netral. Oke, kita coba lihat program R kita kembali. Oke, kita Windows ke Pilpres. Oke. Nah, ini adalah bahasa program. Yang pertama tentu kita robah dulu bahasa tweet ke dalam format teks agar bisa dicerna oleh program, dapat disimpulkan, lalu kita hitung lengthnya berapa, lalu kita dapatkan skor sentimen. Nah, skor sentimen ini kita run. Kita run skor sentimen. Jadi mana yang di rumah ingin melihat, aplikasikan saja langsung di rumah, lalu lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita run. Nah, ini bahasa ini seperti saya katakan tadi, tergantung kepada kata-kata positive words atau negative words yang telah kita buka di awal. Oke. Lalu kita lihat di konsol. Nah, ini setelah jalan semua, warnanya merah. Lalu kita akan coba munculkan hasilnya. Ini hasilnya, kita ambil hasilnya. Oke, kita lihat. No, oke.
ggplot. Oke, ini dia. Run. Windows Console sedang proses. Dia akan mencoba positifnya berapa, negatifnya berapa. Ini dia. Jadi kalau kita lihat, pemirsa lihat di rumah, bagaimana kecanggihan ilmu pengetahuan pada saat ini. Dari kata-kata Twitter tadi, kita lihat telah dikelompokkan. Yang warna biru bernilai positif, merah negatif, hijau netral. Artinya, dari 1000 perbincangan di Twitter tadi, masih yang paling banyak menilai bahwa Anies Baswedan itu bernilai positif untuk menjadi presiden. Meskipun tidak berbanding jauh dengan yang negatif. Nah, itu biasa. Ini adalah langkah awal modal bagi Anies Baswedan untuk melihat bagaimana tanggapan 1000 orang di Twitter tadi. Masih bernilai positif. Dan netral masih sedikit. Netral sekitar 150-an lebih. Jadi artinya, jika seorang Anies Baswedan itu ingin menjadi presiden, dia akan berupaya bagaimana mengurangi yang merah ini sehingga berpindah kepada yang biru. Artinya, dia akan berupaya mencuri yang negatif tadi untuk dipindahkan kepada yang positif. Nah, kalau seorang Anies Baswedan memiliki tim, tentunya bahasa-bahasa dari Twitter yang telah kita tampilkan tadi harus mereka analisis satu persatu seperti apa perbincangannya itu tadi. Kenapa yang negatifnya harus banyak? Kenapa yang positifnya? Bandingkan saja, ini data sudah di depan mata. Modal awal seorang Anies Baswedan itu sudah dipandang positif jika dibandingkan dengan yang negatif dan netral. Memang kita tahu bahwa negatif positif itu memang masih tidak terlalu berbeda jauh, tetapi telah ada modal awal. Langkah berikutnya tentu seorang Anies Baswedan bersama timnya harus mengkaji lagi bahasa-bahasa yang dalam Twitter tadi. Kenapa orang negatif menilai? Apa yang kurang? Dapat dilihat, dibaca. Pindahkan, perkecil yang merah, naikkan yang biru. Nah, itu adalah strategi yang bagus jika seorang calon ingin menjadi presiden di Republik Indonesia ini berdasarkan perbincangan-perbincangan orang di dunia Twitter. Jadi sekali lagi, hasil yang telah kita paparkan ini sebenarnya kalau anggota tim, anggota partai mencoba berpikir secara positif tentang sentimen analisis ini, mereka mempunyai gambaran gitu. Kalau orang bernilai negatif, apanya yang negatif tinggal lihat, buka satu persatu kalimat tadi. Ambil sekian 1000 Twitter, 2000, 3000 gitu. Selagi ini masih di awal-awal permulaan. 2024 masih lama. Masih ada beberapa strategi yang harus selalu diulang-ulang melihat tanggapan masyarakat terhadap calon presiden. Lakukan sentimen analisis ini mungkin seminggu sekali. Lakukan sentimen analisis ini seminggu sekali. Terus diupload, terus diperbarui datanya, terus dilingkatkan. Apalagi seorang Anies Baswedan bulan November mungkin dia tidak gubernur lagi. Jadi fokus kepada gerakan-gerakan strategi-strategi kalau memang ingin menjadi seorang presiden. Salah satu strategi yang diusulkan oleh Rado Institute adalah setiap 1 minggu data analisis, sentimen analisis ini harus diperbarui. Lihat terus di mana kekurangan, kelebihan, lihat terus, lihat terus. Tentu seorang Anies Baswedan dan tim harus mempunyai tim IT yang kuat untuk melakukan ini. Sekarang dalam zamannya zaman dunia literasi digital, zaman dunia maya, semua yang dipantau
itu bisa berdasarkan kepada dunia maya. Karena orang semua sudah menjadikan dunia maya tempat curhat, tempat kegalauan, tempat mendukung sesuatu, tempat memberikan ide. Di situ kita dapat lihat melalui Twitter yang berkembang. Oke, saya rasa perbincangan kali ini sangat menarik sekali. Kita dari Rado Institute telah memberikan wawasan bagi seluruh calon-calon presiden yang ingin berkompetensi. Silahkan gunakan sentimen analisis untuk mengupgrade pandangan masyarakat terhadap Anda. Gitu. Lakukan tiap minggu, Anda akan mendapatkan berbagai informasi melalui perbincangan orang dunia maya tentang seberapa jauh layak atau tidak layaknya Anda untuk diangkat menjadi seorang presiden. Oke, kita lihat coba sekali lagi. Kita run sekali lagi program R tadi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat ataupun tim dari calon presiden tertentu. Windows kita lari kepada Pilpres 2024 Twitter. Oke, kita coba run sekali lagi. Jadi ini adalah seperti yang saya sampaikan, kita clear console dulu, jangan langsung aja. Ini library kita jalankan, oke. Run kembali, kita bagi dua layar kita vertically. Ini program gambar hapus, ini Windows vertically. Oke, setelah kita jalankan kalimat positif negatif. Oke, run. Oke, jalan. Terus kita ambil Anies Baswedan presiden. Oke, 1000 Twitter kita jalankan. Run. Oke, kita coba konsol lagi. Biarkan dia berproses. Dia lagi proses mengambil, tapi sekali lagi harus kita daftarkan dulu untuk mendapatkan nomor API. Oke, API itu perlu karena nomor API itu adalah yang memberikan izin bagi kita untuk mendapatkan perbincangan umat di Twitter. Kita biarkan dia jalan. Dia akan jalan terus. Kita jadi sekali lagi data dalam statistik itu tidak selalu berupa angka. Data kecepatan angin tidak hanya seperti itu saja. Data kelebatan hujan tidak berupa angka. Data kalimat-kalimat pun itu menjadi data. Oke, selesai. Didapatkan 1000, kita lihat dia masih berproses. Jadi data kalimat dalam dunia Twitter pun bisa dijadikan sebagai data yang dapat dikelola dengan baik. Oke, kita run. Oke, ini dia Delta Tweets, ini adalah untuk membersihkan data. Lalu kita mulai run. Nah, ini jadi mana yang mau nanti melihat silakan lihat. Kita runkan dari processing tweets ke score sentiments. Ini ada score sentiment. Oke, ini kita jalankan nanti terus. Kita jalankan terus sampai ke ini adalah positive match, negative match, itu berhubungan dengan positif, kata-kata positif dan kata-kata negatif. Nah, kita jalankan sampai return score. Oke, kita jalankan program kita tadi dari nomor 1. Nah, dari processing tweets. Kita run. Processing tweets. Oke, kita run di sini. Run. Untuk melihat program ini jalan atau tidak, dia akan terus di konsol, merah semua. Artinya program jalan dengan baik, lalu kita mulai lakukan analisis. Oke, kita lakukan analisis untuk skor positif, besar dari 0 dan seterusnya. Lalu kita dapatkan tabel qplot, run, oke. Konsol. Oke, dia lagi proses. Kita biarkan saja. Nah, ini dia. Oke, ini dia kita inginkan. Jadi, jika Anda seorang pengguna dari
data-data perbincangan orang di dunia maya ini itu tidak hanya tertutup bagi presiden, anggota DPR pun bisa memanfaatkannya. Bagaimana tanggapan orang terhadap kinerja Anda sebelum-sebelumnya? Bisa saja digunakan. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah suatu alternatif bagi para pengusung calon presiden untuk melihat sejauh mana pandangan masyarakat terhadap kualitas seorang calon presiden yang akan diusung. Jadi tidak hanya berdasarkan data-data quick count, polling, atau survei dilakukan oleh lembaga survei, ya itu penting juga. Tapi ini juga penting. Lembaga survei mungkin dia perorangan, tapi kalau ini acak, secara random di dunia maya diambil. Oke. Dan ada kelebihannya adalah kita bisa menganalisis setiap 1000 kalimat tadi kira-kira di mananya kekurangan pribadi seorang calon tadi, itu dapat kita lihat dari perbincangan 1000 Twitter tadi. Jika ketahuan di mana negatifnya, maka ini bisa dilakukan treatment, dirubah sehingga negatif tadi menjadi positif. Oke, saya rasa sekali lagi Radio Institute hanya mencoba memberikan Anies Baswedan dikarenakan telah menjadi tren, diakibatkan karena Partai Nasdem telah memulai untuk menjaring 3 nama seorang presiden. Oke, saya rasa perbincangan kali ini sangat menarik. Bagaimana seorang statistikawan dari Radio Institute untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat, bagi pengusung calon presiden, untuk menggunakan sentimen analisis sebagai informasi awal dalam berperang pada 2024 nanti untuk menjadi pertarungan yang sebenarnya. Sekian, saya Radu Yendra dari Radio Institute. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.